Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan, badan Ustadz Abdul Hamid tiba-tiba menggembung. Ternyata ada hal mengejutkan yang terjadi. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Mentari sore masih menghangatkan kota Sukajadi yang biasanya tenang dan damai. Di lapangan utama kota, ribuan jamaah berkumpul untuk menghadiri tablik akbar yang diisi oleh Ustadz Abdul Hamid, seorang dai kondang yang terkenal dengan ceramah-ceramahnya yang memukau. Saudaraku sekalian, ingatlah bahwa kejujuran adalah. Ustadz Abdul Hamid tiba-tiba menghentikan ceramahnya. Wajahnya memucat, keringat dingin mengucur deras dari dahinya. "Ustadz, ada apa?" tanya Pak Rahmat, panitia acara yang berdiri di dekat mimbar. Tanpa ada yang menduga, tubuh Ustadz Abdul Hamid mulai membengkak secara tidak wajar. Dimulai dari perut, kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya. Para jamaah mulai berbisik-bisik, beberapa ibu-ibu menjerit ketakutan. "Astagfirullah, tolong! Tolong Ustadz!" teriak Pak Rahmat panik. Beberapa pemuda langsung naik ke atas panggung, mencoba membantu. Namun, tubuh sang Ustadz terus membesar, hingga ukurannya menjadi 2 kali lipat dari ukuran normal. Pakaian yang dikenakannya mulai sobek di beberapa bagian. "Panggil ambulans! Cepat!" perintah Haji Somad, ketua panitia acara. Namun ambulans yang datang tidak mampu menampung tubuh Ustadz Abdul Hamid yang kini ukurannya sudah mencapai 3 kali lipat dari ukuran normal. Wajahnya membengkak, matanya nyaris tertutup oleh pembengkakan yang tidak wajar. "Ya Allah, apa yang terjadi?" bisik salah seorang jamaah. Pak Rahmat bergegas menelepon perusahaan pengangkutan barang. "Halo, Pak, tolong kirimkan truk besar ke lapangan kota sekarang juga. Ini darurat." Sementara menunggu truk datang, kerumunan semakin membesar. Orang-orang merekam kejadian dengan ponsel mereka, beberapa menangis ketakutan, yang lain berdoa dengan khusyuk. "Subhanallah, belum pernah saya melihat kejadian seperti ini," ucap Haji Somad sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ketika truk pengangkut akhirnya tiba, butuh setidaknya 10 orang untuk mengangkat tubuh Ustadz Abdul Hamid yang kini ukurannya sudah seperti raksasa. Mereka harus sangat berhati-hati karena kulitnya tampak sangat tegang dan mengkilap, seolah bisa pecah kapan saja. "Pelan-pelan, jangan sampai beliau terluka," komando Pak Rahmat. Proses pemindahan ke atas truk berlangsung hampir 1 jam. Para jamaah masih bertahan di tempat, sebagian berdoa, sebagian lain mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," gumam Haji Somad sambil mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Ketika truk akhirnya berangkat menuju rumah sakit terdekat, suasana lapangan masih mencekam. Orang-orang berbisik-bisik, membicarakan kejadian yang baru saja mereka saksikan. "Semoga Allah melindungi kita semua," ucap Pak Rahmat lirih. Matanya masih menatap ke arah truk yang perlahan menjauh, membawa tubuh Ustadz Abdul Hamid yang kini ukurannya sudah seperti raksasa dalam dongeng. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan jejak kemerahan di langit kota Sukajadi. Hari yang seharusnya menjadi hari penuh berkah dengan tablik akbar, berubah menjadi hari yang mencekam dan penuh tanda tanya. Tak ada yang tahu bahwa ini baru permulaan dari serangkaian kejadian yang akan membongkar rahasia besar di balik sosok Ustadz Abdul Hamid. Keesokan harinya, warung kopi milik Pak Hasan di depan Masjid Al-Ikhlas menjadi pusat perbincangan warga. Meja-meja kayu yang biasanya hanya terisi separuh, kini penuh sesak oleh warga yang ingin membahas kejadian kemarin. "Menurut saya, ini jelas ujian dari Allah," ucap Haji Rahman sambil menyeruput kopi panasnya. "Mungkin Allah ingin menguji keimanan kita semua, bukan hanya Ustadz Abdul Hamid." Di sudut warung, Bu Aminah, penjual sayur di pasar, berbisik kepada kelompok ibu-ibu yang mengelilinginya. "Saya dengar dari sepupu saya di kampung sebelah, ini mirip dengan kasus santet yang pernah terjadi dulu. Mungkin ada yang iri dengan kesuksesan Ustadz." "Astagfirullah, Bu. Jangan mudah menuduh," sergah Bu Fatimah, istri ketua RT. "Kita harus husnudzon, berprasangka baik." Sementara itu, di meja paling ujung, Pak Mahmud, guru madrasah setempat, sedang menjelaskan pendapatnya kepada beberapa pemuda. Dalam hadits, ada tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan. Salah satunya adalah kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika. "Tapi Pak, bukankah sekarang sudah banyak teknologi canggih? Mungkin ada penjelasan medisnya?" tanya Ahmad, salah satu santri madrasah. "Wallahualam, Nak. Yang jelas, kita harus banyak berdoa," jawab Pak Mahmud bijak. Di luar warung, sekelompok anak muda berkumpul dengan ponsel di tangan masing-masing. Video kejadian kemarin telah viral di media sosial, memancing berbagai komentar dan spekulasi. "Lihat nih, udah ditonton 1 juta kali," seru Rizky sambil menunjukkan layar ponselnya. "Yang bikin saya heran, kenapa pas ceramah tentang kejujuran," tambah Farid, temannya. Pak Hasan, si pemilik warung, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat berbagai reaksi warganya. Ia teringat pesan almarhum ayahnya bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. "Yang penting kita tidak membuat gosip yang tidak-tidak," ujar Pak Hasan menengahi. "Lebih baik kita doakan yang terbaik untuk Ustadz Abdul Hamid." Menjelang maghrib, Masjid Al-Ikhlas lebih ramai dari biasanya. Banyak warga yang datang lebih awal untuk berdoa bersama. Imam Masjid, Ustadz Salim, memimpin doa khusus untuk kesembuhan Ustadz Abdul Hamid. "Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada saudara kami.
Jika ini ujian, kuatkanlah hatinya. Jika ini peringatan, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jika ini azab, ampunilah dosanya. Suara "Amin" bergemuruh di dalam masjid. Air mata mengalir di beberapa wajah jamaah, meresapi makna doa yang dipanjatkan. Di luar masjid, langit senja seolah ikut merenung, menyaksikan berbagai prasangka dan doa yang mengudara dari kota kecil yang biasanya tenang itu. Tak ada yang tahu bahwa di balik semua spekulasi ini, sebuah kebenaran yang mengejutkan sedang menunggu untuk terungkap. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi, ruang VIP nomor 301 telah dimodifikasi khusus untuk menampung tubuh Ustadz Abdul Hamid yang kini seukuran 3 tempat tidur rumah sakit yang digabungkan. Tim dokter dari berbagai spesialisasi berkumpul, dipimpin oleh Dr. Hendra, spesialis penyakit dalam senior. Tekanan darahnya normal, detak jantung stabil, tidak ada tanda-tanda infeksi atau peradangan, ucap Dr. Hendra sambil mengamati hasil pemeriksaan. Tapi pembengkakan ini, saya belum pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya. Dr. Sarah, spesialis kulit, menambahkan sambil memeriksa sampel jaringan kulit, tidak ada tanda-tanda alergi atau reaksi autoimun. Ini di luar pengetahuan medis modern. Sementara tim dokter kebingungan, Pak Rahmat membawa Mbah Karto, tabib terkenal dari desa seberang. Dengan teliti, sang tabib memeriksa tubuh Ustadz Abdul Hamid menggunakan metode tradisional. Aneh, tidak ada gangguan energi atau racun dalam tubuhnya, gumam Mbah Karto. Ini bukan penyakit biasa, bukan juga guna-guna. Di sudut ruangan, istri Ustadz Abdul Hamid, Bu Asyah, terisak pelan. Ya Allah, sembuhkanlah suami hamba. Menjelang asyar, Kiai Mahmud, ulama senior yang sangat dihormati di kota itu, datang berkunjung. Setelah mengamati keadaan Ustadz Abdul Hamid, beliau mengajak semua yang hadir untuk duduk melingkar. Bismillah, mari kita bacakan ayat-ayat syifa dan melakukan ruqyah, ucap Kiai Mahmud dengan tenang. Ini mungkin ujian yang memerlukan pendekatan spiritual. Suara lantunan ayat-ayat Al-Quran memenuhi ruangan. Kiai Mahmud memimpin pembacaan dengan khusyuk. Saat ruqyah berlangsung, tubuh Ustadz Abdul Hamid bereaksi aneh. Kulitnya bergetar, dan sesekali terdengar erangan pelan dari mulutnya yang membengkak. Lanjutkan bacaan, perintah Kiai Mahmud. Setelah 2 jam ruqyah, tidak ada perubahan signifikan pada kondisi Ustadz Abdul Hamid. Kiai Mahmud terdiam sejenak, kemudian berbicara dengan nada serius. Ada sesuatu yang lebih dalam dari masalah medis atau gangguan jin, ucapnya pelan. Mungkin ada hal yang perlu diungkapkan, ada beban yang perlu dilepaskan. Dr. Hendra mengangguk setuju. Secara medis, kami sudah mencoba segala cara. Mungkin memang ada faktor lain yang belum kita ketahui. Kita akan lanjutkan ruqyah setiap hari, kata Kiai Mahmud. Tapi saya merasa ada sesuatu yang besar yang tersembunyi di balik semua ini. Malam itu, rumah sakit kembali sunyi. Hanya terdengar suara monitor jantung dan isak tangis Bu Asyah yang masih setia menunggui suaminya. Di luar, bulan separuh tertutup awan, seolah ikut menyembunyikan rahasia besar yang belum terungkap. Sebelum kejadian mengerikan ini, Ustadz Abdul Hamid adalah sosok yang begitu dihormati di kota Sukajadi. Hampir setiap Jumat, masjid-masjid besar berlomba mengundangnya untuk mengisi khutbah. Ceramahnya selalu memukau, terutama ketika berbicara tentang kejujuran. Saudaraku, kejujuran itu seperti cermin. Sekali retak, selamanya akan tampak cacat. Begitu salah satu kutipan ceramahnya yang sering diingat jamaah. Pak Somad, Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, masih ingat bagaimana Ustadz Abdul Hamid memulai dakwahnya 5 tahun lalu. Beliau datang dengan pakaian sederhana, naik motor bebek tua. Tapi ketika ceramah, subhanallah, hati ini seperti diketuk-ketuk. Namun, setahun terakhir, ada perubahan yang mulai terlihat. Ustadz Abdul Hamid mulai mengendarai mobil mewah, membangun rumah megah di kompleks elit, dan sering terlihat di hotel-hotel berbintang untuk urusan dakwah. Awalnya saya pikir wajar, rezeki dari Allah, ujar Bu Aminah, tetangga lamanya. Tapi kemudian saya ingat, dulu beliau selalu ceramah tentang kesederhanaan, tentang bahaya cinta dunia. Di perpustakaan kota, Ahmad, seorang mahasiswa jurnalistik, menemukan arsip lama tentang Ustadz Abdul Hamid. Aneh, sebelum jadi ustadz terkenal, tidak ada catatan tentang latar belakang pendidikannya. Dari mana beliau belajar agama? Sore itu, di kamar rumah sakit, Bu Asyah membuka album foto lama. Air matanya menetes melihat foto pernikahan mereka 15 tahun lalu. Dulu kami tinggal di rumah kontrakan sempit. Suami sangat mencintai Al-Quran, setiap malam bertahajud. Tapi sejak... Bu Asyah tidak melanjutkan kata-katanya. Ia teringat malam-malam di mana suaminya pulang larut, tas koper penuh uang, dan bisikan-bisikan telepon mencurigakan. Ada yang berubah sejak dia mulai dekat dengan anggota dewan itu, bisik Bu Asyah pada dirinya sendiri. Di sudut lain kota, Pak Rahmat, sahabat lama Ustadz Abdul Hamid, duduk termenung di musola kecil. Ia mengingat percakapan mereka 6 bulan lalu. Mau sampai kapan kita begini, Hamid? Tanya Pak Rahmat waktu itu. Ini sudah jalannya, Mat. Terlambat untuk kembali, jawab Ustadz Abdul Hamid dengan wajah gelisah. Langit senja memerah di atas kota Sukajadi. Di ruang VIP rumah sakit, tubuh raksasa Ustadz Abdul Hamid terbaring diam, menyimpan rahasia yang perlahan mulai tersibak. Sementara di luar, bisik-bisik tentang sisi gelapnya mulai merebak, seperti awan hitam yang berarak pelan tapi pasti.
Ya Allah, ampuni kami, bisik Pak Rahmat, tangannya menggenggam tasbih erat-erat. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya Ustadz Abdul Hamid yang akan terguncang, tapi seluruh kota Sukajadi. 3 hari setelah kejadian pembengkakan misterius itu, di sebuah ruangan kecil di belakang Masjid Al-Ikhlas, beberapa orang berkumpul dengan wajah serius. Di antara mereka ada Pak Rahmat, Haji Somad, dan beberapa jamaah yang sudah lama dekat dengan Ustadz Abdul Hamid. Saya tidak bisa diam lagi, Pak Rahmat memulai dengan suara bergetar. Sebulan lalu, saya melihat sendiri beliau menerima koper hitam di parkiran hotel. Haji Somad mengangguk pelan. Saya juga punya cerita. Waktu itu saya tidak sengaja melihat isi tasnya terbuka di ruang takmir. Subhanallah, tumpukan uang ratusan juta. Tapi bukankah itu mungkin honor ceramah? Salah seorang jamaah. Bu Sarah, bendahara pengajian ibu-ibu, menggeleng. Honor ceramah beliau paling tinggi 5 juta. Itu pun untuk acara besar. Tapi saya sering melihat beliau mengeluarkan uang puluhan juta dengan santai. Yang membuat saya heran, tambah Pak Soleh, mantan sopir pribadinya, beliau sering minta diantar ke gedung DPR malam-malam. Kadang pulang dengan tas penuh, tapi melarang saya bertanya apa-apa. Di sudut ruangan, Ahmad si mahasiswa jurnalistik mencatat setiap detail. Saya menemukan sesuatu yang aneh. Ustadz punya 5 rekening berbeda di bank yang berbeda. Setiap bulan ada transfer masuk ratusan juta. Suasana hening sejenak. Angin sore berhembus melalui ventilasi, membawa aroma kemenyan dari pemakaman di seberang masjid. Istri beliau juga mulai berubah, ucap Bu Aminah lirih. Dulu sangat sederhana. Sekarang tas-tasnya semua branded, perhiasannya berkilauan. Tapi yang paling mencurigakan, Pak Rahmat menelan ludah, adalah pertemuan-pertemuan rahasia dengan anggota dewan itu. Selalu di tempat sepi, selalu membawa tas-tas mencurigakan. Bu Sarah terisak pelan. Ya Allah, padahal ceramah beliau selalu tentang bahaya korupsi, tentang kejujuran. Saya ingat, potong Haji Somad, beliau pernah bilang dalam ceramahnya, harta halal itu seperti air bening, mudah dilacak sumbernya. Harta haram seperti air keruh, susah dilihat asalnya. Mungkin itu sindiran untuk diri beliau sendiri. Matahari mulai tenggelam ketika pertemuan itu usai. Masing-masing pulang dengan hati berat, membawa pertanyaan yang sama. Bagaimana sosok yang mereka hormati sebagai pembimbing rohani bisa terseret dalam pusaran kegelapan duniawi? Di rumah sakit, tubuh raksasa Ustadz Abdul Hamid masih terbaring. Monitor jantung berdetak teratur, tapi rahasia dalam dadanya mulai tak beraturan, siap meledak seperti bom waktu yang tinggal menunggu detik-detik terakhir. Malam itu, di ruang kerja Ahmad sang mahasiswa jurnalistik, sekelompok kecil penyelidik dadakan berkumpul. Ada Pak Rahmat, Haji Somad, dan beberapa aktivis anti korupsi lokal. Di meja bertebaran dokumen-dokumen yang mereka kumpulkan selama seminggu terakhir. Lihat ini, Ahmad menunjukkan sebuah berkas. Saya menemukan salinan kontrak antara yayasan milik Ustadz Abdul Hamid dengan Pemkot. Nominalnya mencurigakan, 5 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat yang tidak jelas pelaksanaannya. Pak Rahmat mengambil berkas lain, dan ini nota-nota pengeluaran fiktif. Pembelian Al-Quran 10.000 buah, tapi yang dibagikan ke masyarakat paling hanya 1.000. Astagfirullah. Haji Somad mengusap wajahnya yang lelah. Saya juga menemukan sesuatu di arsip masjid. Proposal bantuan pembangunan masjid yang nominalnya dimarkup berkali-kali. Tiba-tiba, ponsel Pak Rahmat bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Saya mantan staf anggota dewan. Ada informasi penting tentang Ustadz Abdul Hamid. Temui saya di warung kopi seberang stasiun. Sejam kemudian, di warung kopi yang dimaksud, seorang pria berjaket hitam menyerahkan flash disk. Di sini ada rekaman percakapan dan transfer dana, bisiknya. Ustadz Abdul Hamid adalah perantara untuk mengalirkan dana korupsi proyek infrastruktur. Total 50 miliar. Ahmad yang ikut dalam pertemuan itu segera menganalisis isi flash disk. Ya Allah, ini lengkap sekali. Ada rekaman CCTV pertemuan-pertemuan rahasia, slip transfer, bahkan chat WhatsApp. Tapi yang paling mengejutkan, Pak Rahmat membuka sebuah amplop coklat, adalah dokumen ini. Ternyata Ustadz Abdul Hamid bukan nama aslinya. Dia adalah mantan narapidana kasus penipuan yang berganti identitas. Bu Sarah yang baru bergabung membawa temuan baru. Saya dapat info dari teman di bank. Setiap kali ada proyek besar, rekening beliau selalu menerima transfer 10% dari nilai proyek. Tengah malam di ruang kerja Ahmad, mereka menyusun semua bukti. Foto-foto pertemuan rahasia, rekaman suara, dokumen transfer, semuanya membentuk jejak yang jelas menuju satu kesimpulan mengerikan. Tidak heran tubuhnya membengkak saat ceramah tentang kejujuran, ucap Haji Somad lirih. Mungkin ini cara Allah menunjukkan kebenaran. Pertanyaannya sekarang, Ahmad menatap teman-temannya. Bagaimana cara kita menyampaikan ini semua ke masyarakat? Banyak yang masih menganggap beliau wali Allah. Fajar mulai menyingsing ketika mereka memutuskan langkah selanjutnya. Di rumah sakit, tubuh raksasa Ustadz Abdul Hamid bergerak gelisah dalam tidurnya, seolah merasakan bahwa kebenaran yang ia sembunyikan selama ini akan segera terungkap ke permukaan. Semoga Allah memberi kita kekuatan, doa Pak Rahmat sebelum mereka berpisah. Karena ini bukan hanya tentang satu orang,
tapi tentang kepercayaan seluruh umat. Malam Jumat yang syahdu, Masjid Al-Ikhlas penuh sesak dengan jamaah. Para ulama dari berbagai daerah berkumpul untuk melakukan doa bersama. Kiai Mahmud, yang memimpin acara, berdiri di mimbar dengan wajah penuh kesedihan. Saudara-saudaraku, suaranya yang dalam memenuhi ruangan, malam ini kita berkumpul bukan untuk menghakimi, tapi untuk introspeksi diri dan memohon petunjuk Allah. Di syaf pertama, para ulama duduk bersila. Di antara mereka ada Ustadz Salim yang pernah menjadi murid Ustadz Abdul Hamid. Dulu beliau mengajari saya tentang ikhlas, bisiknya pada diri sendiri, air mata mengalir di pipinya. Mungkin ini ujian bagi kita semua. Kiai Mahmud memulai dengan membaca surat Al-Fatihah, suaranya bergetar. Ihdinas Shirotol Mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bu Asyah, istri Ustadz Abdul Hamid, duduk di ruang musala perempuan, tubuhnya gemetar menahan tangis. Di sampingnya, Bu Aminah merangkul pundaknya. Yang sabar, Bu, bisik Bu Aminah. Allah Maha Pengampun. Saya yang salah, isak Bu Asyah. Seharusnya saya lebih tegas mengingatkan suami saya. Di tengah zikir bersama, Haji Somad berdiri dan berkata, saudaraku, ini momentum bagi kita untuk belajar. Bahwa jabatan, ilmu, dan popularitas bukan jaminan keselamatan. Yang penting adalah kejujuran hati. Pak Rahmat, yang mengetahui kebenaran pahit tentang sahabatnya itu, tak kuasa menahan air mata. Ya Allah, ampuni kami yang terlalu mengagungkan manusia. Ampuni kami yang lupa bahwa semua manusia bisa hilaf. Malam semakin larut. Suara tangis dan lantunan doa memenuhi masjid. Beberapa jamaah membacakan Yasin, yang lain khusyuk dalam tahajud. Saudaraku, Kiai Mahmud kembali berbicara. Mari kita ambil hikmah. Ketika kita melihat orang lain jatuh, jangan kita berdiri dengan kesombongan. Karena bisa jadi besok, kita yang tersungkur. Menjelang subuh, jamaah masih bertahan. Mereka berdoa untuk Ustadz Abdul Hamid, untuk kota mereka, dan untuk diri mereka sendiri. Semoga Allah memberi petunjuk pada kita semua, ucap Kiai Mahmud mengakhiri doa. Dan semoga kejadian ini menjadi pengingat bahwa hanya Allah tempat bergantung sejati. Fajar mulai menyingsing ketika jamaah mulai beranjak pulang. Di rumah sakit, untuk pertama kalinya sejak pembengkakan itu terjadi, tubuh Ustadz Abdul Hamid tampak sedikit mengecil, seolah air mata dan doa jamaah telah melunakkan beban dosa yang membuatnya membengkak. Pagi itu, semua media lokal memuat berita yang mengguncang kota Sukajadi. Mengejutkan, Ustadz Abdul Hamid ternyata anggota DPR tersangka korupsi. Headline itu terpampang besar di halaman depan. Di rumah sakit, tubuh raksasa Ustadz Abdul Hamid tiba-tiba bergerak. Matanya yang membengkak perlahan terbuka, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia bisa berbicara. Saya minta maaf, suaranya parau. Saya telah membohongi semua orang. Bu Asyah yang setia menunggui, terkesiap. Kiai Mahmud yang kebetulan ada di sana mendekat. Nama asli saya Hendra Kusuma, lanjutnya tersendat. Saya anggota DPR yang menyamar sebagai ustadz untuk melancarkan aksi korupsi. Semua ceramah saya, semua adalah topeng. Air mata mengalir di wajahnya yang membengkak. Saya menggunakan ayat-ayat Allah untuk menutupi kejahatan. Saya telah mengkhianati kepercayaan umat. Pengakuan itu direkam dan segera menyebar. Bersamaan dengan itu, tim penyidik KPK menggelar konferensi pers, menunjukkan bukti-bukti keterlibatan Ustadz Abdul Hamid alias Hendra Kusuma dalam mega korupsi proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah. Dia adalah aktor utama, jelas kepala penyidik. Menggunakan kedok Ustadz untuk membangun jaringan dan mengalirkan dana korupsi. Di Masjid Al-Ikhlas, Kiai Mahmud memimpin pengajian dadakan. Saudaraku, beliau berkata penuh hikmah. Apa yang terjadi adalah peringatan dari Allah. Ketika kebohongan dibungkus dengan ayat-ayat suci, ketika kejahatan diselimuti sorban kesucian, azab Allah datang dengan cara yang tak terduga. Setelah pengakuannya, tubuh Ustadz Abdul Hamid berangsur mengecil. Namun, ia segera dijemput petugas KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini pelajaran berharga, ucap Pak Rahmat kepada jamaah. Bahwa kejujuran tidak bisa dibeli dengan uang. Bahwa kepercayaan umat adalah amanah yang harus dijaga. Kota Sukajadi perlahan pulih dari guncangan. Kejadian ini meninggalkan bekas mendalam di hati masyarakat. Setiap kali ada ceramah tentang kejujuran, mereka teringat bagaimana Allah membongkar kebohongan dengan cara yang tak terduga. Semoga ini menjadi pengingat, tutup Kiai Mahmud dalam khutbah Jumat berikutnya. Bahwa Allah Maha melihat. Bahwa setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, pasti akan terungkap. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti akan terbongkar dengan cara yang tak terduga. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.